Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lestari Alamku. Kita kali ini akan praktek bagaimana kebiasaan kami di dapur kami untuk memisahkan antara yang pertama ya. Jadi di dapur itu pasti semua orang sepakat dan harian bahwa kita punya limbah organik dari dapur. Kemudian ini limbah anorganik. Jadi sudahkah sahabat Lestari biasa memisahkan antara sampah organik dan anorganik? Yang organik bisa dimanfaatkan kembali dan juga tidak memberikan beban pada TPA, terutama untuk masyarakat Bandung Barat. Sekarang TPA mengalami musibah, yaitu sedang ada kebakaran. Mudah-mudahan bisa segera diatasi, dan marilah kita mengurangi beban di TPA manapun di daerah wilayah seluruh Nusantara. 80% limbah itu berasal, bahkan bisa 90% limbah adalah yang memperberat truk sampah dan lingkungan dan mencemari lingkungan dengan baunya, yaitu sampah organik. Nah, marilah kita mengurangi beban lingkungan, beban kita, dan sekaligus menjadi berkah rezeki bagi kita, yaitu mengolah sampah organik dari limbah dapur dan sampah anorganiknya, biar ini buat rezeki pemulung yang ada di depan rumah kita. Nah, sekarang kita perkenalkan dulu ada sampah organik di kita di sini. Biasa kami yang sampah dari dapur itu banyak sayuran bekas, kemudian ada juga cangkang teru. Ini merupakan sumber nutrisi makro dan mikro apabila diolah jadi kompos untuk tanaman. Dan ini ada sumber kalsium bagi sahabat pengangguran, pasti kenal gitu. Kalsium biasanya untuk banyak hal, yaitu diantara untuk mengeraskan dan mengurangi pecahnya buah. Kemudian sampah dapur juga biasanya kami pisahkan antara organik untuk sayuran dengan buah-buahan. Nah, seperti ini buah-buahan. Di sini ada jeruk yang banyak mengandung giberelin dan hormon absisat dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada banyak mengandung hormon sitokinin. Dan ada sampah yang biasanya dari yang ini, sampah dari potongan bawang yang mengandung dua hormon, yaitu auksin dan giberelin. Ini hasil di Google, itu hasil penelitian Undip diantaranya. Kemudian limbah yang lain yang bisa kita lihat, nah ini jadi ada di dapur. Bentar, atau belum pindah. untuk limbah dapur lainnya, yaitu di sini atau juga limbah di mana saja, mungkin di tempat tukang buah-buahan. Nah, ini adalah yaitu pisang yang tidak terpakai. Nah, ini pisang tidak terpakai, tidak busuk gitu, cuma mengering. Nah, dan baunya juga bau tape, itu bau pisang yang ini sebenarnya rasanya bisa manis, dan ini menjadi sumber banyak sekali kalsium dan unsur makro dan mikro apa kita bisa diolah. Dan sampah yang pisang yang lainnya seperti ini. Nah, ini yang sudah dipotong-potong. Nah, yang nanti bisa diolah itu untuk sumber kalsium utamanya dan makro lainnya. Dengan bagaimana cara mengolahnya gitu. Cara mengolahnya itu bisa disatukan dengan semua limbah yang ada sini. Misalnya di sini ada limbah dari tamu. Nah, ini kopi. Nah, ini bisa dicampurkan ke sini. Campurkan gitu kan. Kemudian yang dari sini bisa di zoom ke sebelah sini. Bisa di zoom ke sini kembali. Nah, ini bisa diambil. Ini simulasi saja gitu ya. Simulasi. Ini sampah ini bisa dipotong-potong pakai pisau, kemudian dimasukkan atau langsung seperti ini. Kemudian sampah dapur lainnya mana yang bisa dicampur? Nah, ini buah-buahan, sampah tamu ya.
Nah, ini bisa dipotong-potong, lebih bagus dipotong-potong, dan ini bisa masuk ke sini. Kemudian ini juga, nah ini sampah atau limbah yang banyak sekali mikroorganisme, yang dominan yaitu Saccharomyces. Ini bisa menjadi pengganti M4 gitu, bisa campurkan ke sini gitu. Jadi dengan bioter itu bisa juga hanya pakai ini saja. Misalnya ya kita, karena ini simulasi, jadi kita masukkan sini dulu. Kemudian yang apalagi yang kita bisa kesini, nah di sini ada jeruk. Nah, jeruk berfungsi untuk mengurangi bau. Jadi sampah ini tidak akan bau, bau sampah apabila kita dominan memberikannya buah-buahan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, masuk. Di sini ada tomat. Nah, kemudian yang ada di sini apalagi? Nah, ini sampah dari mungkin anak-anak kita, apalagi yang punya balita, minum tidak habis. Nah, kalau ini kami ambil ini dari limbah kantin gitu ya. Dari kantin sekolah. Nah, ini kita ini kan teh gitu kan, es teh poci. Yang penting tidak ada bahan pengawet ataupun pengawetnya sedikit, ya tidak banyak pengawet. Kita bisa masukkan sini gitu. Nah, ini contohnya gitu kan. Kemudian jadi bisa masukkan ke sini. Kemudian yang ini bekas jus juga, ini kan makro mikro dari sumber juga sumber hormon, masukkan ke sini itu. Kemudian apalagi yang ada nih ya, ini tinggal ini juga dari es teh ya. Kami kurang tahu itu apakah es teh ini warna seperti ini itu apakah ada jeruk nipis atau apa, kurang tahu. Kok warnanya asli ini kita ambil, dan pasti ini ngandung gula. Nah, kalau ngandung gula ini bisa berfungsi sebagai, misalnya ada gula-gula bekas. Kalau sahabat Lestari Alamku punya EM4, nah ini punya EM4, kita bisa masukkan ke sini. Jadi untuk satu ember misalnya kurang lebih 15 liter atau 10 liter, ini bisa cukup maksimal. Kalau punya EM4 itu ya 2 cup saja paling banyak. Jadi misalnya ke sini kita campurkan ya, sebentar. Nah, kita campurkan misalnya ya, cara karena ini contohnya sedikit ya, kita bisa satu aja gitu. Jadi ini biarkan E4 untuk mempercepat, tapi ini tidak wajib. Jadi tanpa ini sudah bisa langsung dia mengalami biodegradable atau mengalami penguraian. Kalau ini kalau kebetulan kalau punya, nah ini bisa dicampurkan. Ini sumber biakannya untuk mengaktifkan bakteri ini E4 ini, yaitu diperlukan biasanya unsur yang glukosa atau ada gula, misalnya ada bekas-bekas gula, bisa yang bekas dicampur juga ke sini dengan kopi, ada gulanya gitu. Sedangkan ampas kopinya banyak mengandung mineral. Kemudian atau juga misalnya ini punya molnya, ini ada mol misalnya. Kita punya mol atau sari tetes tebu dari pabrik tebu, biasanya diadakan di toko pertanian ya. Sama kita berikan misalnya 2 cup ini manis. Nah, kita masukkan ke situ. Ini untuk mengaktifkan bakteri, dan juga ini tidak wajib. Tadi kan sudah ada air bekas jus, sudah ada air bekas kopi. Nah, atau juga kalau itu tidak ada, nah di sini ini adalah air bekas cucian beras. Banyak mengandung vitamin B1 untuk pertumbuhan akar dan aktivator enzim yang lain. Kemudian juga bisa merupakan sumber nutrisi E4. Misalnya, nah ini bisa dimasukkan ke sini. Jadi semua limbah organik yang ada di dapur sekarang jangan lagi dibuang. Apalagi untuk sekarang banyak musibah-musibah di musim kemarau itu,
Di antaranya ya kebakaran-kebakaran di tempat TPA misalnya. Nah ini, jadi dengan ini marilah kita bertindak nyata gitu. Daripada kita sekedar banyak bicara, kita bertindak nyata untuk menyelamatkan lingkungan kita dan juga untuk menambah rezeki kita. Nah ini buktinya bahwa ini limbah daripada cucian beras. Nah ini lihat ada ininya, ada warna putihnya. Ini bisa masukkan, disatukan ke sini. Nah ini kapan bisa dipakai? Ini 18 hari setelah difermentasikan, dan nantinya tidak akan berbusuk, ini akan bau buah-buahan. Ini sudah 18 hari sudah bisa dipakai seperti ini. Contoh, bisa contoh sekarang, contoh nyata. Contoh yang nyata yaitu yang ini. Misalnya ini khusus, yang ini adalah hasil dari fermentasi antara M4 dan bekas kulit pisang. Dan ada sebagian pisangnya ini sudah diaplikasikan, ini tinggal ngambil airnya, kemudian bisa kita lihat tanaman anggur di sini bagus-bagus gitu, jadi vigor. Dan contoh yang lain, ini contoh yang lain, di sini ada banyak sekali kemasan-kemasan fermentasi. Ini cucian beras, ini yang baru 12 hari. Kemudian yang ini juga cucian beras. Nah ini cucian beras, ini sudah berusia 14 hari, sudah bisa dipakai. Kemudian contoh yang lain akan lebih hebat lagi kalau dicampur. Nah ini adalah sebentar. Nah, yang ini adalah air yang tadinya itu kami dapat sumbangan dari aktivis lingkungan, yaitu air kelapa. Nah kemudian dan kami berikan juga itu air cucian beras. Nah, ini support JPT yang untuk membesarkan buah, itu lebih hebat dari giberelin yang kita beli. Jadi dengan air kelapa bisa buah anggur bisa besar-besar. Nah sekarang kita ke contoh lain, yang ini. Contoh yang ini adalah dari POC yang sudah jadi. Ini sudah beberapa bulan ya, dan kalau sudah seperti ini kita memasukkan tiap hari terus gitu, dan kita bisa bebas untuk mengambilnya itu. Misalnya kita bebas mengambilnya dari sini ya, kita bisa ambil ke sini, kita sekarang aplikasi ya. Jadi dari sini bisa dilihat, itu ada masih bekas, ada buah-buahan, kita ambil. Nah, kita ambil langsung gini saja lah ya, biar cepat. Nah disaring langsung. Ini kita buat ini sebanyak larutan yang jadi, kita dicampur atau dilarutkan pada 20 kali lipat air gitu. Boleh lebih itu, biasa kami campurkan dengan 20 atau 25 air. Nah ini sudah jadi, kita kembalikan lagi ke sini biar terurai, kemudian biar kita bisa tutup. Dan sekarang kita bisa langsung larutkan. Ini sudah bisa jadi, ini bisa di zoom. Kita sudah punya POC untuk sumber mineral tanaman dan juga untuk lebih memperbesar buah karena banyak mengandung JPT. Semua JPT yang dibutuhkan oleh tanaman secara lengkap dan seimbang. Nah sekarang kita aplikasi dari POC ini, kita langsung disiram-siram saja. Ini bisa terlihat ini vigor sekali atau pertumbuhan vegetatifnya bagus, dan sebenarnya udah bisa langsung ke pembuahan, tapi masih disengaja supaya tinggi pertumbuhannya, supaya maksimal. Dan juga ini kepada yang bibit masih kecil, bisa supaya pertumbuhannya bagus. Dan ini bisa, nah ini bisa pemirsa lihat anggur Jupiter kami cukup vigor dan cukup berbuahnya lebat.
kita sering 2 hari sekali kita siram dengan POC yang kita buat merupakan hasil dari limbah dapur. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Bisa. Nah, ini yang masih kecil. Nah, masih yang belum. Ini masih masam kalau dimakan. Bisa di zoom. Yang ini sudah bisa dimakan. Jadi ini kira-kira 1 minggu lagi lah ini bisa dipanen. Nah, ya, sekian, mudah-mudahan memotivasi kita semua. Kita terus manfaatkan limbah dapur, jangan dibuang. Nah ini bagus, yang sudah matang. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekian video kami. Salam dari dapur untuk membudidayakan anggur, dan semoga Indonesia jadi makmur. Assalamualaikum.